Assalamualaikum semuanya. Di pagi hari ini saya akan melakukan tugas 1 pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu lompat jauh serta start dan lari jarak pendek. Sebelum melakukan gerakan tersebut, saya akan melakukan pemanasan. Setelah pemanasan, saya akan melakukan lompat jauh. Lompat jauh memiliki 4 tahapan. Yang pertama, 1. Awalan. Awalan dalam lompat jauh disebut juga dengan istilah run up, yaitu awalan yang dilakukan dengan cara berlari. Tujuan awalan lompat jauh adalah untuk membangun momentum saat melakukan tolakan. Jarak awalan lompat jauh yaitu 30-45 meter. Yang kedua, tolakan. Tolakan atau take off dilakukan menjelang gerakan melompat. Tujuannya, tolakan adalah untuk menciptakan dorongan vertikal melalui titik keseimbangan tubuh. Tolakan dilakukan di papan khusus berukuran sekitar 20 cm yang berada di ujung lintasan lari awalan. 3. Melayang di udara. Sikap melayang di udara disebut juga dengan istilah flying in the air. Ada 3 gaya atau sikap badan yang bisa dilakukan seorang pelompat untuk menempatkan tubuhnya menuju titik mendarat ketika melayang di udara. Yang keempat, pendaratan. Pendaratan adalah tahap terakhir dalam melakukan lompat jauh. Pendaratan disebut juga dengan istilah landing. Pada saat mendarat, bagian tubuh yang menyentuh tanah terlebih dahulu adalah kedua tumit kaki. Saat proses mendarat, penekanan dilakukan pada bagian tumit dilakukan dengan cara mengencangkan otot paha dan mengangkat pinggul ketika melakukan pendaratan dalam lompat jauh. Posisikan kaki tegak serta tubuh condong ke depan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan saat akan melakukan gerakan mendarat. Saya akan melakukan contoh gerakan lompatan jauh. Oke, yang kedua saya akan melakukan gerakan start dan lari jarak pendek. Ketika kita melakukan start, ketika mendengar aba-aba bersedia, berdirilah tegak dengan kaki selebar bahu dan kedua tangan lurus di samping tubuh. Kedua, tangan diletakkan tepat di garis. Ibu jari dan jari yang lain membentuk huruf V terbalik, bahu condong ke depan dan lengan dalam posisi lurus. Yang ketiga, pada aba-aba bersedia, posisi badan agak maju ke depan, tangan tetap lurus, dan usahakan posisi kepala rileks agar leher tidak tegang, dan pandangan kurang lebih 2 meter ke depan. Terus yang keempat, kaki kanan ditarik ke depan dan posisi kaki menjadi selebar bahu. Lalu kaki kiri ditarik ke belakang dan kedua kaki ditekuk sedikit. Yang kelima, turunkan tubuh dengan perlahan dan seimbang hingga posisi jongkok tercapai. Yang keenam, pastikan agar kedua tumit tetap rata di lantai dan berada di antara kedua kaki. Terus yang kedua, aba-aba siap. Hal yang pertama dilakukan, berdirilah tegak dengan kaki selebar bahu dan kedua tangan lurus di samping tubuh. Yang kedua, saat mengangkat panggul, sambil menapas dalam-dalam, dengarkan aba-aba siap dengan telinga yang baik. Yang ketiga, setelah mendengar aba-aba tersebut, angkat pinggul ke atas lebih tinggi dari bahu sehingga badan lebih condong ke depan. Yang keempat, pandangan tetap lurus ke depan dan usahakan tangan tetap lurus. Yang ketiga, aba-aba ya. Hal yang pertama dilakukan setelah mendengar kata ya atau aba-aba dengan pistol, ayunkan lengan kanan ke belakang dan lengan kiri ke depan secara kuat. 2. Bersamaan dengan itu, kaki kanan melangkah secepat mungkin dan kaki kiri menolak kuat-kuat untuk menambah kecepatan. Ketiga, usahakan langkah ini dilakukan sampai dengan 7 cm di depan garis start, dengan posisi badan meluncur lurus ke depan dan langkah kaki dipercepat. Yang keempat, langkah kaki harus semakin lebar untuk mendapatkan kecepatan penuh, pandangan ke depan, serta konsentrasi ke garis finish. Terus,
Habis melakukan start, kita akan melakukan lari jarak pendek. Setelah aba-abaya, pelari melesat ke depan. Pendaratan kaki menggunakan telapak kaki bagian depan. Sikap badan condong ke depan dengan pandangan lurus ke depan. Ayunkan lengan dengan kuat ke depan dan tangan mengepal. Otot leher rileks dan menahan napas pada saat lari. Saya akan mencontohkan start dan lari jarak pendek. Bersedia. Siap. Ya.